Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamaida Gabi. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sarapan karena sekarang masih pagi. Masih pukul 6:30 pagi. Oke, di pandemi COVID sekarang ini ya, semua teman-teman jangan lupa menjaga diri, menjaga keadaan tubuh biar tetap fit. Dan jangan lupa ikannya hari ini dikasih makan. Oke, pagi ini saya mau mengupdate betina albino full red yang barusan atau tadi pagi beranak, tapi kayaknya belum selesai teman-teman ya, soalnya perutnya masih gede kan. Ini indukan usia sekitar 5 bulan 6 bulan lah, 5 bulan lah. Oke, mungkin teman-teman beberapa belum tahu ya, kenapa di sini saya kasih keranjang. Ini keranjangnya pakai wakul. Kalau orang Jawa bilangnya wakul. Biasanya buat tempat nasi atau buat tempat nyuci sayuran kayak gitu. Jadi gini teman-teman, untuk jenis albino, ikan albino itu kan ada beberapa karakter khusus. Yang pertama, dia itu lebih rentan terhadap perubahan air dan lain-lain, perubahan suhu, perubahan pH air dan lain-lain. Terus salah satu karakternya lagi yaitu ikan albino lebih agresif untuk memakan burayaknya sendiri. Jadi kenapa saya kasih keranjang kayak gini? Harapannya ketika betina ini beranak, anakannya bisa keluar dari keranjangnya. Seperti ini nih anakannya nih. Nggak bisa fokus ya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini nih. Ini anakan yang baru lahir. Ini kayaknya sih prediksi saya tadi subuh ya. Dan si betinanya perutnya masih gede. Jadi kenapa saya pakai keranjang? Harapannya ketika si betina ini beranak, sebelum dia makan, anakannya itu bisa keluar, bisa lolos. Jadi anakannya nggak dimakan deh. Jadi sebenarnya ada banyak versi sih teman-teman ya. Ada banyak versi terkait untuk persalinan ikan gupi. Yang pertama bisa pakai keranjang model kayak gini atau istilahnya keramba. Ada yang pakai tanaman-tanaman kayak gini nih. Tanaman kayak gini. Nah, harapannya kalau ada tanaman kayak gini tuh harapannya nanti ketika anakannya itu keluar, dia bisa sembunyi di sini nih. Buat melindungi diri dari betina-betina lain atau dari induknya sendiri. Ada juga yang modelnya dipisah, jadi dikasih tempat kecil kayak gitu, kayak gini, tapi dikasih tanaman banyak, sama kayak gini. Tapi kalau biasanya kalau yang kayak gini tuh dia mainnya ombyoan, jadi betina ini banyak. Terus ketika anakannya keluar diambilin. Jadi setiap pagi ngecek anakannya. Tapi kalau kayak gini teman-teman nggak perlu ngecek tiap hari, paling nggak kalau makan aja lah. Kalau kasih makan itu dicek, barangkali anakannya keluar, bisa dipantau. Terus ini mungkin beberapa kasus di teman-teman, betina setiap betina melahirin dia mati. Kalau enggak, setiap betina habis ngelahirin dia badannya kurus. Nah, itu penyebabnya apa?
Kalau dari saya pribadi, penyebabnya yang pertama, ikan posisi melahirkan itu dalam keadaan stres. Jadi misal nih, teman-teman ditaruh di sini kan, ditaruh di sini, terus ditunggu kok nggak ngobrol-ngobrol, atau enggak teman-teman takut anakannya dimakan, akhirnya teman-teman pisah di soliter atau di tempat lain. Ketika di tempat lain itu belum ada sehari, baru beberapa jam kok ngobrol. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya ketika si betina ngobrol, bisa jadi emang itu udah saatnya betina itu beranak. Terus kemungkinan kedua, dia ngobrol karena keadaan stres. Jadi harusnya dia itu belum saatnya ngobrol, tapi karena teman-teman pindah di tempat baru, di air yang baru, akhirnya dia stres dan beranak di situ. Nah, itu kalau betinanya nggak kuat, dia bisa mati. Jadi misal sekarang ngobrol nih, besoknya atau beberapa hari ke depan dia mati, itu bisa. Terus bisa juga karena ketika dia hamil, makanannya tidak tercukupi. Bisa barangkali teman-teman kasih makannya kurang, bisa. Atau bisa jadi makanannya kurang bergizi. Kalau teman-teman sudah punya istri atau barangkali teman-teman perempuan, kalau dalam keadaan hamil itu kan biasanya dikasih vitamin-vitamin dikasih susu inilah, dikasih makanan inilah, dikasih vitamin inilah. Harapannya biar kandungannya, biar calon janinnya itu sehat dan juga ibunya juga sehat. Begitu juga dengan ikan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya indukan betina hamil, kalau bisa makanannya jangan sampai telat, yang pertama. Terus kalau bisa lagi dikasih makan sehari 3 kali, minimal 2 kali lah. Tapi kalau saya ini, si betina ini saya kasih makan sehari 3 kali kalau saya ingat siangnya, atau enggak kalau saya lagi di rumah. Harapannya biar si janin dan juga si anakannya nanti dan juga si indukannya sehat, teman-teman. Jadi ketika beranak dia nggak mati. Kalau untuk ini di sini saya kasih Artemia, saya kasih DM, sama saya kasih peletnya aja saya pakai Otohim sama Mem. Tapi kalau teman-teman pengen main dengan pakan yang lumayan bagus dan cukup, bisa pakai Mem. Mem itu kayak gini nih peletnya. Kayak gini, ini Mem ukuran 500-800 mikron. Kalau teman-teman pengen beli nanti bisa dicek Instagram Hamaida_Gabi, bisa DM di situ. Saya juga jual. Nah, untuk beberapa kasus juga ketika betina beranak itu biasanya badannya ngurus, teman-teman, tapi nggak langsung. Jadi beranak badannya udah kempes kan, tapi dia badannya nggak gemuk-gemuk lagi, maksudnya perutnya nggak gede-gede lagi. Lama-kelamaan dia kurus, mati deh. Nah, itu kalau saya pribadi pakai teori ketika dia hamil nutrisinya kurang, ketika dia hamil gizi-gizinya kurang, makanannya tidak tercukupi gizi-gizinya, atau juga barangkali porsinya kurang, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau pengen bertanya-tanya silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.